Hello, good morning, students. How are you today? I hope you are in a good condition and you are ready to learn English with me today. Bisma senang sekali bisa bertemu dengan kalian lewat video pembelajaran ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Anak siapkan sikap berdoa yang baik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan untuk dapat belajar bahasa Inggris bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kami masing-masing, sehingga kami bisa mengerti apa yang diterangkan oleh guru kami. Namamu kami puji, kami puji tinggikan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ya. Baik anak-anak. Sekarang anak-anak bisa buka bukunya sendiri atau anak-anak bisa lihat di layar. Ini adalah unit 8. Okay. The title is Our House. Rumah kami atau rumah kita. Nah, apa yang akan kita pelajari di unit ini? Anak-anak bisa lihat di bagian atas ini ya. Ada things around the house. Benda-benda yang ada di sekitar rumah. And the second one is describing what is in the rooms of a house. Menggambarkan, menjelaskan apa, benda-benda apa saja yang ada di dalam rumah. Oke, baik. First, ayo pertama-tama kita akan belajar vocabulary-nya dulu ya. Tapi Miss Mar yakin ada beberapa dari kalian, atau bahkan semua dari kalian sudah tahu ini ya, masuk kosakata, benda-benda di sekitar rumah. Ayo, kita mulai dari yang bagian A ini, halaman 88. Listen and say, dengarkan lalu katakan. Ya, meskipun anak-anak ada di rumah masing-masing, Miss Mar nggak tahu, tapi Miss Mar berharap anak-anak mengikuti instruksi dari video ini ya. Oke, baik, siapkan telinganya dan katakan ya. A. Listen and say. Number 1. Table, Table, Number 2. sofa, sofa, Number 3. lamp, lamp, Number 4. plant, plant, Number 5. window, window, Number 6. rug, rug, Number 7. door, door, Number 8. picture, picture. Oke, sekali lagi ya, tirukan Miss Mar ya. Table, sofa, lamp, plant, window, rug, door, picture. Oke, very good. Nah, itu tadi adalah benda-benda yang ada di sekitar rumah kita ya. Ada meja, ada sofa, ada lampu, ada tanaman, ya, ada jendela, karpet, pintu, dan foto. Foto atau gambar. Ayo coba kalian lihat di sekitar kalian, apakah ada benda-benda yang sudah disebutkan tadi? Ada ya, ada meja, ada sofa, ada lampu, ya kemudian ada tanaman. Ada nggak tanaman? Mungkin ada tapi di luar rumah ya mungkin ya. Mungkin juga ada yang di dalam rumah tanamannya. Terus kemudian jendela, pasti ada ya. Karpet, ada nggak? Ada yang punya, ada yang tidak punya. Oke, kalau rumah Mismar nggak punya karpet ya. Lalu ada pintu, ya kalau ada pintu gimana cara masuk dan keluarnya ya dari rumah ya. Kemudian ada foto, ya biasanya ada foto keluarga ya. Oke, nah itu tadi. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita dari siapa ini? Brian ya. Cerita dari Brian tentang rumahnya. Ya, coba kita dengarkan ya. B. Look and listen. Welcome to my house. This is my living room. There are 2 windows.
There is a sofa in front of the windows. There is a rug. There is a table on the rug. There is a TV and a stereo. Do you want to watch TV? Nah, ceritanya udah selesai ya. Ya, jadi ini adalah rumahnya Brian ya. This is my living room. Ini adalah ruang keluarganya atau ruang untuk menerima tamu ya, tempat anggota keluarga berkomunikasi. Nah, dia menjelaskan, he is describing his living room. Dia menjelaskan atau menggambarkan dengan kata-kata keadaan ruang tamunya. There are 2 windows. Nih, ada 2 jendela. Nih, there are 2 windows. Lalu dia bilang there is a sofa. Nih, there is a sofa. Ada sebuah sofa. There is a sofa in front of the window. Ada sebuah sofa di depan jendela. Nih kalian lihat ya. Lalu dia bilang juga there is a rug. Ini ada sebuah karpet. Lalu dia bilang juga there is a table on the rug. Ada sebuah meja di atas karpet. Ya, lalu there is also a television and a stereo. Nah, ada televisi dan juga ada stereo ini pengeras suara ya. Jadi kalau nonton TV atau mendengarkan musik itu suaranya bisa sampai ke seluruh rumah karena ada stereonya, ada pengeras suaranya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambaran dari ruang tamu milik rumah Brian. Oke, nah tadi anak-anak perhatikan nggak? Ada kata-kata there are sama there is. Nah, perhatikan ya. Nah, itu digunakan untuk menggambarkan sebuah keadaan ya, describing what is in the rooms of a house. Ya, coba kalian lihat yang bagian E ini ya. Tadi kan sudah ada there is a lamp in the living room. There is a lamp in the living room. Kalian lihat nih. Ada, there is itu kalau diterjemahkan ada ya. Di sana ada, there is. Di sana ada sebuah lampu di dalam ruang tamu ya. Ada sebuah lampu di dalam ruang tamu. Lalu yang bawahnya, there are 2 lamps in the living room. There are 2 lamps in the living room. Ada 2 lampu di dalam ruang tamu. Nah, yang atas pakai is, yang bawah pakai are ya. Kenapa? Karena yang atas itu jumlahnya cuma 1. Oleh karena itu pakai there is. Ya, there is. Kalau lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa banyak, itu menggunakan there are. Ya, there are 2 lamps ya. Ada huruf S-nya di belakang kata bendanya. Kalau yang there is itu ada e-nya di depan kata benda. There is a lamp. There is a sofa. There is a television. Ya. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 1, e-nya ini hilang, diganti S di belakang kata bendanya. Contoh, there are 2 lamps. There are 2 lamps. There are 2 sofas. There are 2 windows. Nah, seperti itu ya. Nah, Mister punya beberapa kalimat. Nah, anak-anak tolong ini dicatat ya di buku PS-nya ya. Kalian catat nomor 1 sampai nomor 8. Oke, nomor 1 sampai nomor 8 ya. There is a table in the living room. There are 2 sofas in the living room. There are 2 lamps in the living room. There is a plant in the living room.
There are 2 windows in the living room. There is a rug in the living room. There is a door in the living room. There are 4 pictures in the living room. Oke, ini nanti diberi arti juga ya. There is a table in the living room. Ada 1 meja di dalam ruang tamu atau ruang keluarga. Nomor 2, there are 2 sofas in the living room. Ada 2 sofa di dalam ruang keluarga. There are 2 lamps in the living room. Ada 2 lampu di dalam ruang keluarga. There is a plant in the living room. Ada 1 tanaman di dalam ruang keluarga. There are 2 windows in the living room. Ada 2 jendela di dalam ruang keluarga. There is a rug in the living room. Ada sebuah karpet di dalam ruang keluarga. There is a door in the living room. Ada sebuah pintu di dalam ruang keluarga. There are 4 pictures in the living room. Ada 4 foto atau gambar di dalam ruang keluarga. Oke, anak-anak catat bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya ya. Kalian pause dulu video ini, kalian catat. Sudah selesai, kalau sudah selesai, kalian lanjutkan kembali videonya. Oke? Baik, kita lanjut ke halaman 90. Oke, ya. Kita akan dengarkan sebuah lagu, and then you circle the pictures and the answer ya. Kalian lingkari ini salah satu, entah yang kiri atau yang kanan, lalu gambarnya juga dilingkari. Oke? Are you ready? Let's go. A. Listen and sing. Then circle. There's a sofa, there's a sofa, there's a sofa in the living room. I like your house is great. What's in the living room, can you say? There are 2 lamps. There are 2 lamps. There are 2 lamps in the living room. I like your house is great. What's in the dining room, can you say? There's a picture. There's a picture. There's a picture in the dining room. I like your house is great. What's in the kitchen, can you say? There's a table. There's a table. There's a table in the kitchen. I like your house is great. What's in the bedroom, can you say? There are 2 windows. There are 2 windows. There are 2 windows in the bedroom. Oke, ya. Sudah, lagunya enak ya. Baik, kita langsung cek jawabannya. Oke, number 1,
There is a sofa in the living room. Yeah, there's a sofa in the living room. Betul. Next, number 2. There are 2 lamps. Yeah, there are 2 lamps in the living room. Number 3, there's a picture in the dining room. Yeah, there's a picture in the dining room. Number 4, there is a table in the kitchen. There's a table in the kitchen. And number 5, there are 2 windows in the bedroom. There are 2 windows in the bedroom. Oke, betul semua anak-anak? Tepuk tangan. Good. Very good. Nah, sekarang kita lanjut ke part B ya. Part B, read and answer. Anak-anak langsung siapkan pensilnya ya. Jadi nanti ketika kita sudah tahu jawabannya, kita langsung tulis jawabannya di sini. Oke? Emma's bedroom. I have a new bedroom. There is a desk in my room. There is also a rug. Ya, berarti nomor 1, there is atau there are? Is. Ya, betul. There is a rug. Ya, kalian tulis. Terus, there are 2 big windows. Ya, there are 2 windows. Ya, seperti ini tulisnya. R-nya dilingkari, tulis 2 windows. Oke, lanjut. There is a plant by the door. There is a plant. Ya, there is-nya dilingkari. Yang ditulis adalah a plant. Oke. Number 4, also there are 2 lamps. Ya, one is on my desk. My room is nice and big. There are yang dilingkari, yang ditulis 2 lamps. Ya, there are 2 lamps. Oke. Sudah selesai semua anak-anak? Iya, itu ya caranya. Baik. Finish already? Good. Let's move on to page 92. Halaman 92. Oke, ya. Kita akan mendengarkan cerita ini, ya. Lalu kita akan diskusikan bersama, oke? Let's go. A. Listen and repeat. Jim is coming. Everybody hide. Psst, Lisa, I see you. Hide behind the sofa. Okay, turn off the lights. There's one more lamp. It's on the bookcase. Surprise! Oh, it's not Jim. It's just Rob. Oke, nah tadi ceritanya nih anak-anak ngerti nggak? Nah dari gambar ini ternyata ada anak-anak yang sedang ingin memberikan kejutan kepada temannya yang bernama Jim. Ya, Jim ini sedang berulang tahun, teman-temannya ingin memberi dia surprise di rumahnya. Nah lalu salah satu temannya bilang, Jim is coming. Jim datang tuh. Everybody hide. Semuanya bersembunyi. Nah, lalu semuanya tadi ada bersembunyi, nggak tahu di mana aja itu, disembunyi di bawah meja mungkin ya, di balik pintu. Nah, lalu ada temannya bilang, Nisa, I see you. Nisa, aku melihat kamu. Hide behind the sofa. Sembunyi di belakang sofa. Sembunyi di belakang sofa. Oke, turn off the lights. Baiklah, matikan lampunya. There's one more lamp. Ada satu lagi tuh, lampunya masih nyala. It's on the bookcase. Lampunya ada di atas rak buku. Lalu semuanya sudah gelap, semua sudah sembunyi. Bel berbunyi, ding dong. Kemudian dibuka, surprise.
kejutan gitu kan. Nah, ternyata yang datang bukan teman yang berulang tahun, ternyata teman yang satunya lagi yang datang. Ya, itu tadi ceritanya ya. Oke, yuk langsung kita jawab pertanyaannya. Number 1, where does Lisa hide? Where does Lisa hide? Di mana Lisa bersembunyi? A, under the lamp. B, behind the sofa. Ayo, di mana tadi? Ya, behind the sofa. Betul ya. Number 2, where is the lamp? Where is the lamp? A, on the bookcase. B, on the table. On the bookcase, ya, di atas rak buku. Nah, oke, sip. Nah, sekarang kita akan ditambahi lagi vocabulary, ya, kosakata tentang things around the house, benda-benda yang ada di sekitar rumah. Yuk kita dengarkan, lalu kita katakan bersama ya. A. Listen and say. Number 1. bookcase, Bookcase, Number 2. bed, bed, Number 3. dresser, dresser, Number 4. stove, stove, Number 5. television, television, Number 6. mirror, mirror, Number 7. chair, chair, Number 8. stereo, stereo. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi sama Miss Mar ya. Bookcase, bed, dresser, stove, television, mirror, chair, stereo. Oke, ya. Baik, bookcase itu adalah rak buku ya, Nana. Bed itu kasur, betul. Dresser, rak baju, betul. Rak baju, tempat untuk menyimpan baju. Stove itu adalah kompor. Television, kita semua tahu TV ya. Mirror, cermin. Cermin, oke. Chair itu kursi. And then stereo tadi pengeras suara, ya pengeras suara. Baik. Nah, itu tadi semua sudah ya. Nah, sekarang Miss Mar nambahin ini. Ini tapi sudah pernah kalian pelajari ya di unit 5, kalau Miss Mar nggak salah ingat ya, di unit 5 finding things ya. Ini namanya preposition atau kata depan. Kata yang menunjukkan tempat. Oke, ada in front of, itu artinya di depan, ya masih ingat ya. Behind itu di belakang, on di atas, next to di sebelah. Oke. Ya, bisa ulang lagi. In front of apa? Di depan. Behind di belakang. On di atas, next to di sebelah. Nah, sekarang kita gunakan ini di dalam dialog. Nah, coba dengarkan dulu ya. C. Listen. Then look at the pictures. Ask and answer. Where is the stereo? it's on the dresser, Where are the chairs? they're next to the bed, Nah, yuk kita diskusikan satu-satu dulu ya. Yang atas dulu. Where is the stereo? Where's the stereo? It's on the dresser. It's on the dresser. Nah, jawabannya menggunakan it's karena pertanyaannya ada is-nya ya. Where is the stereo? It's on the dresser. Nanti yang on ini bisa berubah sesuai dengan gambarnya. Oke. Kalau gambarnya di belakang ya pakai behind. Kalau gambarnya di depan pakai in front of. Kalau gambarnya di atas pakai on. Gitu ya. Kalau gambarnya di sebelah ya berarti pakai next to. Oke.
Ya, it's ini digunakan karena pertanyaannya pakai is ya, atau gambarnya cuma satu. Tapi yang bawahnya, where are the chairs? Where are the chairs? Di mana kursi-kursinya? They're next to the bed. Mereka ada di sebelah kasur. Nah, karena gambarnya lebih dari satu, oleh karena itu menjawabnya pakai there. There itu singkatan dari they are. Oke? It's itu singkatan dari it is. Ya, kalau there itu singkatan dari they are. Ya, ini beda ya sama yang there tadi ya. There is, there are beda ya tulisannya ya. Oke, kalau yang there ini singkatan dari they are. Kalau yang depan tadi, nah yang depan ini there ini artinya ada. Oke? Nah, sekarang coba Miss Mar akan memberikan pertanyaan, kalian coba jawab ya. Number 1. Oke, coba jawab number 1 ya. Where is the chair? Where is the chair? Jawabannya? Ya, it's in front of the bookcase. Ya, kenapa kok in front of? Nah, bagian depannya kan sini tuh. Bagian depannya sini kan? Berarti pakai in front of the bookcase. Oke? Kalau gambarnya nanti di sebelah, kalau gambar kursinya ada di sebelah sini, nah itu baru it's next to the bookcase. Paham ya Nana ya? Nah, sekarang coba nomor 4. Nomor 4 coba. Where are the lamps? Where are the lamps? Jawabannya? They're next to the bed. Ya, gambarnya karena di samping-samping sini menggunakan next to. Ya, they're next to the bed. Oke? Paham anak-anak ya? Ya, satu lagi. Nomor 5. Nomor 5. Where are the chairs? Where are the chairs? Jawabannya? Oh, sorry. Iya, betul. Ini chair ya. Armchairs. Ya, jawabannya? They're in front of the television. Betul sekali. They're in front of the television. Oke. Ngerti anak-anak caranya ya? Baik. Itu tugas kamu yang pertama. Kalian buat rekaman dialog. Ya. Pilih 2 gambar dari pilihan-pilihan ini. Oke, pilih 2 gambar. Kamu tanya jawab dengan orang lain. Kamu rekam dalam bentuk video lalu dikirimkan ke Miss Mar. Ya, pakai dialog ini ya. Pakai kata where is atau where are. Oke, lalu tugas yang kedua dari workbook. Oke, workbooknya halaman 62 sampai 65. Ya, 62 sampai 65. Dikerjakan, difoto, lalu dikirimkan ke Miss Maria. Oke? Ya, Miss Mar ulangi lagi tugasnya yang pertama, merekam dialog, pilih 2 gambar dari pilihan ini, ya, nomor 1 sampai nomor 6, pilih 2 saja, tanya jawab dengan orang lain, direkam dengan format video, lalu dikirimkan ke WA Miss Mar. Dan yang kedua ada dari workbook, ya, workbook, workbook halaman 62 sampai 65. Dikerjakan, difoto, lalu dikirimkan ke Miss Mar. Oke? Nah, jadi itu adalah tugas kalian hari ini. Hari ini sepanjang tadi dari awal sampai sekarang kita sudah belajar tentang things around the house, ya, benda-benda yang ada di sekitar rumah. Lalu describing what's in the room of a house, ya, mendeskripsikan benda-benda apa saja yang ada di dalam rumah. Misalnya, there is a picture in the living room, misalnya. There are 2 windows in the bedroom. There is a table in the kitchen, dan sebagainya. Itu ya, kita sudah belajar itu. Dan juga kita sudah belajar ini, dialog menggunakan kata where. Where is the cereal? Where is the television?
where are the chairs, dan sebagainya. Kita juga sudah belajar tentang in front of, behind, on, dan next to. Baik anak-anak? Kalau anak-anak masih belum mengerti pembelajaran ini, boleh diulang di bagian mana yang belum mengerti, atau bisa tanya kepada Miss Man. Okay? I guess this is all for our today's lesson. Don't forget to do your assignments and send them to me. Ya, jangan lupa mengerjakan tugas dan mengirimkan ke Miss Maria. Baik, I'll see you again next week. Bye. Have a nice day.